Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Firdaus dengan NIM C2401211046 dari kelompok 2 Praktikum Biologi Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang saya dapat di praktikum minggu pertama Bioper. Oke, langsung saja ke yang intinya, yaitu di sini akan membahas tentang pertumbuhan pada praktikum biologi perikanan. Biologi perikanan terdiri dari 2 cabang ilmu, yaitu yang pertama ada natural history, ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasi. Yang kedua yaitu dinamika populasi, ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Aspek dalam biologi perikanan meliputi aspek reproduksi ikan, populasi, serta faktor yang mengontrolnya, kebiasaan makan, interaksi terhadap spesies lain, pergerakan atau ruaya, dan pengaruh penangkapan ikan terhadap jumlah populasi. Reproduksi, pertumbuhan, serta distribusi ukuran. Menurut Effendi 1979, pertumbuhan terdiri dari pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu seperti panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Pertumbuhan nisbi yaitu panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu dihubungkan dengan panjang atau berat awal periode tersebut. Pentingnya pertumbuhan adalah untuk melihat perkembangan jenis ikan, memacu produksi, menjaga ketersediaan stok sumber daya, mengatur kegiatan penangkapan fishing effort, melakukan pengolahan untuk keberlanjutan usaha perikanan, produktivitas ekonomi palu, dan ketersediaan sumber daya ikan. Tujuan dari pengamatan pertumbuhan ikan adalah untuk mengetahui perkembangan yang dialami ikan melalui analisis parameter panjang, berat, dan morfologi ikan. Kemudian memprediksi pola pertumbuhan ikan, faktor kondisi, kelompok umur, serta menduga pola perkembangan populasi ikan yang diamati tersebut. Alat dan bahan yaitu ada penggaris, timbangan digital, kain lap atau tisu, kamera digital, jarum pentul, kertas label dan spidol permanen, botol sampel, trash bag, alat bedah, formalin 10%, ikan segar, dan benang jahit. Ya. Lanjut, ada prosedur kerja. Langkah awal dalam analisis ikan dalam praktikum pertumbuhan adalah menyiapkan ikan segar yang akan diamati, diukur dan dibedah pada baki yang telah disediakan. Ikan dikeringkan dengan tisu atau kain lap, lalu diberi label agar ikan yang diamati tidak tertukar dengan ikan lain. Pengukuran panjang dan bobot dilakukan terhadap semua ikan. Contoh, hasil pengukuran tersebut dicatat dalam datasheet yang telah disediakan. Setelah data morfometrik dan meristik ikan sudah diamati dan dicatat, maka dilakukan pembedahan yang selanjutnya akan diambil sampel gonad dan usus dari ikan tersebut. Sampel gonad yang ditemukan dari seluruh ikan contoh ditimbang bobotnya, lalu disimpan dalam botol sampel dan diawetkan dengan formalin 10%. Untuk gonad ikan betina TKG3 dan TKG4, gonad TKG3 dan TKG4 yang diawetkan tersebut akan digunakan pada praktikum reproduksi untuk analisis fekunditas dan diameter telur. Sampel usus dari setiap ikan contoh yang diamati diambil sebanyak 20% dari total jumlah contoh. Sampel usus yang diambil adalah usus yang memiliki fisik yang bagus dan tidak rusak. Kemudian usus tersebut disimpan dalam botol sampel dan diawetkan dengan formalin 10%. Sampel usus yang diawetkan tersebut akan digunakan pada praktikum kebiasaan makan dan makanan ikan. Lanjut, ada analisis data. Analisis data yang pertama itu ada pertumbuhan panjang. Analisis pertumbuhan panjang model yang digunakan adalah model von Barthelemy plot atau FBP. Yang kedua ada pertumbuhan berat. Analisis pertumbuhan berat hampir sama dengan model pendekatan pertumbuhan panjang, hubungan panjang dan berat. Dalam mengambil pertumbuhan dengan menggunakan parameter panjang dan berat adalah dengan rumus W sama dengan A kali pangkat B. Menurut Ball dan Rao 1984.
Yang terakhir itu ada faktor kondisi. Faktor kondisi didefinisikan sebagai keadaan atau kemontokan ikan yang dinyatakan dalam angka berdasarkan pada data panjang dan berat. Pengamatan kondisi ikan dapat dinilai dari 3 model pengamatan. Yang pertama ada KT, kondisi yang diamati berdasarkan panjang total. Yang kedua ada KS, kondisi yang diamati berdasarkan data panjang standar baku. Yang ketiga yaitu ada KF, kondisi yang diamati berdasarkan data jaga. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi yang menonton. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.